Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mereview salah satu stok showroom kami, yaitu Suzuki R3 1,4 tipenya GL manual tahun 2013. Nah, bersama dengan review kami ini saya juga akan menyampaikan tips bagaimana mencari mobil second yang berkualitas, bebas banjir, bebas nabrak, dan kilometernya tidak di reset. Nah, untuk pertama kalinya jika kita berminat dengan mobil second, itu kita lihat dari fisik bodinya. Nah, untuk mengetahui bodi mobil ini bekas nabrak, itu kita perhatikan ini namanya nut. Nut itu adalah jarak antara masing-masing komponen di bodi. Nah, dia harusnya itu simetris karena dari baru dia assemblingnya itu pasti jaraknya itu lurus. Nah, kita perhatikan juga permukaan cat yang ada di bodi. Nah, jika bodi aman, tidak bekas benturan, itu dia pantulan di catnya itu masih lurus, tidak bergelombang. Nah, kita perhatikan sekeliling mobil, semua bagian komponen-komponennya, lampunya, semuanya kita perhatikan. Nah, untuk mobil yang sehat itu dia posisi berdirinya lurus, jadi mobil tidak miring ke kiri atau ke kanan. Nah, seperti itu. Kita perhatikan sekeliling, kita lihat semuanya secara keseluruhan. Nah, coba kita perhatikan. Nah, oke. Jika kita sudah memperhatikan sekeliling mobil dan kita merasa sudah cocok, nah berikutnya kita periksa di bagian dalam mobil. Nah, ini saya ambil dulu kuncinya. Nah, dia kuncinya sudah bergabung ya, antara kunci sama remote. Oke, nah coba sekarang kita, nah ini buat mengunci. Nah, mengunci, nah ini untuk membuka mobil. Oke. Nah, mari kita ngelihat dalamnya. Nah, untuk R3 ini dia warnanya coklat muda ya, ke krem-kreman. Nah, ini kebetulan joknya juga masih orisinil fabric ya, kain. Nah, jika kita melihat ke dalam kabin, yang kita rasakan pertama kali yaitu aroma kendaraan. Pastikan bahwa kendaraan ini baunya tidak apek. Karena apa? Karena bau apek atau bau tidak sedap itu bisa menunjukkan bahwa ada kemungkinan mobil terkena banjir. Nah, oke, kita perhatikan juga dari sisi joknya. Nah, ini joknya kebetulan masih bagus, masih rapi. Door trim, plafonnya juga kita perhatikan, ini masih rapi. Dalam interior juga kita perhatikan, ya seperti itu. Oke, nah salah satu indikasi juga kita ngelihat bekas banjir atau tidak itu adalah di bawah dashboard. Kita perhatikan apakah ada indikasi karat atau bekas-bekas lumpur. Terus di bawah jok juga kita perhatikan masing-masing jok apakah ada bekas-bekas karat. Nah, setelah kita pastikan mobil sudah aman, sekarang kita coba untuk masuk ke dalam mobil. Nah, R3 ini merupakan salah satu mobil yang ternyaman ya di kelasnya. Itu pendapat saya, karena saya pribadi menyukai R3 karena posisi duduknya yang ergonomis. Dia joknya juga menopang kiri kanan dengan bagus. Nah, sebelum kita nyalakan mobil, sebaiknya kita periksa dulu oli ya, untuk level oli, terus kondisi oli, terus juga untuk sistem pendinginnya, air radiator kita periksa dulu pada saat sebelum mobil dinyalakan. Nah, coba kita nyalakan dulu mobilnya. Nah, untuk mobil dengan kondisi mesin yang masih halus itu startnya bagus, lancar. Terus habis itu getaran di dalam kabin sangat minim. Nah, untuk R3 sendiri ini untuk
setirnya bisa diatur ketinggiannya ke atas ke bawah, tapi tidak bisa ditarik ya, jadi hanya atas dan bawah saja. Nah, untuk mobil ini kilometernya di 68.000 untuk mobil tahun 2013, sekitar 8 tahun ya, jadi masih di bawah 10.000, masih cukup rendah kilometernya. Nah, di sini juga tape-nya sudah diganti dengan LCD TV. Nah, ini untuk pengaturan AC-nya juga, ini untuk hembusan angin. Nah, ini juga untuk dia hembusan anginnya juga bisa diarahkan ke macam-macam ya, ke depan saja, ke kaki sama depan, ke kaki saja, terus ke atas juga bisa. Nah, ini untuk pengaturan suhunya. Terus ini ada power outlet, colokan listrik. Di sini ada colokan USB. Nah, ini untuk pedal transmisinya. Nah, kalau kita mau ngecek mobil, kita juga periksa perpindahan giginya masih halus atau tidak. Nah, ini untuk rem tangannya. Nah, seperti itu. Nah, salah satu juga yang kita cek juga untuk memastikan mobil tidak bekas banjir, yaitu di dalam ini seat belt. Dalam seat belt ini, nah ini biasanya agak susah dibersihkan, kecuali kalau diganti ya. Jadi kalau ada bekas banjir biasanya kelihatan ada bekas lumpur atau bekas karat. Nah, untuk memastikan kilometer, kita pastikan juga bahwa buku servis itu ada. Nah, di R3 ini kebetulan lengkap, buku servis dan buku manualnya lengkap. Oke, coba kita keluarkan dulu. Nah, ini dia, ini buku servis, ini buku petunjuk. Dia dari awal dia servis di Suzuki sampai dengan, nah ini mulai dari awal sejarahnya sampai dengan kilometer 30.000 di akhir tahun 2016. Jadi rata-rata pemakaian mobil tidak sampai 10.000 per kilometer. Nah, walaupun dia tidak servis rekor Suzuki sampai full, tapi ini adalah indikasi kita bisa melihat bahwa kilometer sesuai dengan tahun, dengan pemakaian mobil. Nah, kita masukin lagi buku servisnya. Oke, sekarang kita periksa mesinnya. Kita buka dulu kacanya. Nah, untuk mesinnya sendiri, mesinnya 1400 cc 4 silinder. Nah, untuk memeriksa mobil bekas nabrak atau tidak, kita periksa sealer di atas kap mesin. Jika sealernya rusak, ada kemungkinan kap mesin sudah diperbaikin, atau kalau tidak ada, bisa jadi kap mesinnya diganti. Nah, untuk suara mesin sendiri, itu mesin yang bagus, itu suaranya dia konstan, getarannya pun juga minim. Nah, kita periksa juga di apron. Ini namanya apron di bagian depan. Nah, apron bagian depan ini kita periksa apakah ada bekas ketokan atau tidak. Terus habis itu juga di bagian di bagian tulang-tulang di samping juga kita periksa apakah ada bekas ketokan, suatu hal yang tidak lazim. Terus habis itu di komponen-komponen mesin juga kita periksa ada bekas karat atau tidak. Itu kita bisa ngecek. Salah satu indikasi kita periksa apakah mobil bekas banjir atau tidak. Nah, R3 ini berkapasitas 7 penumpang. Jadi coba kita cek di bagian tengahnya. Oh, kebetulan memang kalau R3 dia kalau kita pencet remote-nya, dia kebukanya hanya pintu supirnya saja, jadi harus dipencet 2 kali agar bisa kebuka pintu-pintu yang lain. Itu untuk safety juga di R3. Nah, kita masuk ke bagian baris tengahnya. Nah, ini posisi mengemudi saya tingginya 174 cm, masih dapat ruang kaki yang cukup lega.
Headroom juga cukup lega ya, headroom. Nah ini juga senderan juga bisa ditinggikan sesuai dengan postur tubuh. Nah di dalam sini juga ada, jika kita hanya sendiri atau berdua, ada senderan tangan yang cukup enak, cukup nyaman. Nah di tengah bisa bertiga, tapi headrestnya cuma 2 ya, jadi yang di tengah tidak dapat. Nah dia sudah dilengkapin juga dengan AC double blower, baris kedua dan ketiga juga nyaman menikmati AC. Terus habis itu cup holder juga ada sini satu, sama di pintu sini juga ada satu cup holder. Cup holder ada 2 di tengah. Nah kita juga harus memeriksa juga, ini door trim juga masih bagus ya, masih rapi. Nah di masing-masing pintu itu ada sealer. Nah ada sealer juga, dan apabila sealer ini sudah rusak atau sudah tidak ada kemungkinan mobil sudah bekas accident dan pintunya sudah diganti. Nah oke, sekarang kita periksa ke bagian bagasinya. Nah untuk bagasinya sih tergolong lumayan, jadi untuk 2 kopor kecil masih bisa masuk, tapi kalau dilipat jok baris ketiganya itu dia rata, dia bisa rata dan bisa dapat space bagasi yang lumayan. Nah di sini juga di bawah juga ada storage penyimpanan lagi. Nah ini ada storage penyimpanan ekstra lagi. Oke. Nah sealer di pintu juga harus kita periksa. Di pintu belakang juga masih ada, masih utuh atau sudah rusak seperti itu. Oke. Sekarang kita periksa di samping sini. Nah di tengah, di bagian kiri, door trim juga masih bagus. Sealer di pintu juga masih aman, masih oke. Nah ini juga joknya juga masih bersih, masih bagus. Sini juga masih kelihatan masih bagus. Oke. Terus kita periksa lagi di pintu di samping supir. Nah ini door trimnya juga masih bagus, dia kain juga ini masih bagus, masih bersih, rapi. Nah ini juga sealer di pintu juga masih aman, masih utuh. Nah ini untuk tampilan jok di samping supir juga masih bersih, masih bagus, tidak ada robek. Nah ini dia di dashboard sendiri, dia ada tempat penyimpanan, laci penyimpanan tertutup. Nah di sini ada cup holdernya, cup holder yang sistemnya ditekan seperti itu. Oke, tadi ini semua sudah. Apalagi oh ya, di sini ada juga buat lampu ya, lampu sama di belakang juga ada sih lampu. Oke ya, mungkin itu saja. Apabila ingin mencari mobil dengan kapasitas mobil keluarga ya, kapasitas 7 penumpang yang nyaman, dia juga irit karena mesinnya 1400 cc, dan juga dari spare partnya juga relatif murah karena merek Suzuki spare partnya murah dibandingin dengan merek-merek Jepang lainnya. Silakan apabila berminat dengan mobil ini, silakan hubungi Zal Motor. Nomor dan alamatnya tercantum di deskripsi video ini. Jangan lupa juga test drive kendaraan second jika kita berminat dengan kendaraan tersebut, karena test drive itu penting untuk mengetahui kondisi mesin, kaki-kaki, terus transmisinya, terus juga handlingnya, power steeringnya, dan bagaimana rasa berkendaranya. Kami juga menyediakan stok mobil-mobil yang lain. Kami juga menyediakan rekanan leasing kredit syariah, dan juga ada rekanan leasing yang menawarkan gratis garansi 1 tahun untuk mesin dan transmisi. Di Zal Motor sendiri itu garansi mobil di bawah 10 tahun, garansi mesin sama transmisi selama 1 bulan. Oke, mungkin itu aja review dari kami. Apabila menyukai silakan tekan tombol jempol dan tolong subscribe. Terima kasih.